kita kalau kamu jadi ASN atau PNS, udah hidupnya aman. Bagaimana cara menjawab soal dengan tepat, dengan cepat, ketika dia menguasai TWK, TIU, TKP atau seleksi kompetensi dasar itu, maka ini bukan hal yang mustahil sebenarnya. Ya. Oke, saya milih formasi apa ya? Oke. Lokasi di mana ya? Peluangnya gimana ya? Formasi itu memang harus disiapkan dari awal. Pertama kita harus lihat begini. Halo sob, kembali di Tapis Tanya Rumpi Solusi. Nah, kali ini kita akan sedikit berbincang mengenai hal yang kali ini pun sering dibicarakan di masyarakat kita. Menjadi momo, namun banyak yang ingin seperti di posisi tersebut. Istilah ataupun CPNS dan pekerjaan yang sangat didamkan oleh banyak orang tua, bahkan mertua. Nah, kalau nggak jadi PNS, nggak sukses katanya. Kalau tidak pakai seragam, nggak banyak duit katanya. Nah, itulah mungkin yang menjadi momok di masyarakat kita. Dan kali ini kita akan berbincang, mengupas bersama bagaimanakah supaya kita berhasil ataupun bisa lolos menjadi bagian dari aparatur negara di negeri kita tercinta. Karena saya sudah bersama seorang akademisi. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga salah satu seorang trainer dari lembaga bimbingan untuk menjadi seorang ASN. Semoga bukan hanya Anda, saya juga bisa mendapatkan ilmunya. Ada Bapak Rifka Yudi. Ya. Halo Pak, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah ya. Aduh, excited ya Pak hari ini ya? Excited banget. Deg-degan Pak? Tidak. Alhamdulillah tidak. Jujur kalau saya deg-degan Pak, karena selain mungkin saya berbincang dengan Pak Rifka Yudi di sini, izinkan saya sedikit mencatat juga ya Pak ya, Iya, karena saya perlu Pak hal ini. Baik, Saya akan berjuang juga insya Allah Pak bersama mereka yang ada di luar sana, karena tidak lama lagi atau di sekitar bulan September ya Pak ya, kita akan bersama melihat banyak peluang, mungkin ribuan ya Pak ya, untuk bergabung menjadi aparatur sipil negara. Nah, namun mungkin gak jarang yang jadi momok di masyarakat kita, istilah ASN banyak yang dianggap harus punya uang kalau mau jadi ASN. Atau mungkin saingnya berat, udah deh mending usaha aja. Atau mungkin alasan-alasan lainnya yang mungkin sampai saat ini membuat masyarakat kita maju mundur untuk berjuang di ASN. Iya. Nah, saya menghadirkan Pak Rifka Yudi di sini untuk mengupas bersama dan juga membangkitkan semangat kalian supaya kita bisa fokus dan mendapatkan beberapa tips untuk menjadi seorang ASN yang berakhlak. Yeah. Pak, tapi sedikit sebelum kita membahas mengenai tips dan trik juga untuk lolos dari ataupun menjadi ASN, Pak. Sebenarnya kacamata dari seorang Pak Yudi mengenai aparatur sipil negara ataupun PNS bagaimana sih, Pak? Ya, terima kasih Mas Niko. Jadi seorang aparatur sipil negara ya, yang menurut Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu terdiri dari ASN itu terdiri dari PNS dan P3K ya. Nah, sebenarnya aparatur sipil negara itu bentuk pengabdian kita kepada negara sebenarnya. Bentuk pengabdian. Kenapa bentuk pengabdian? Karena kalau ditilik dari gaji, income dan lain sebagainya, ya tentu saja tidak akan pernah membuat kita bisa kaya. Oleh karena itu, ketika kita sudah masuk menjadi ASN, maka ya kita harus konsisten untuk pengabdian, gitu, pengabdian kepada bangsa dan negara. Oke, jadi memang harus tahu niat juga ketika bergabung ya. Karena mungkin tadi ketika kamu hanya ingin memfokuskan dalam segi nominal ataupun income, kamu tidak akan bisa kaya ketika menjadi ASN. Seperti itu. Namun yang menjadi semangat ataupun pacuan di masyarakat kita, kalau kamu jadi ASN atau PNS, udah hidupnya aman. Betul ya Pak ya? Betul. Karena memang ada kestabilan pendapatan di setiap bulannya dan ada jaminan hari tua yaitu uang pensiun. Itu yang mungkin membuat sebagian masyarakat kita mungkin sampai saat ini itu oke lah kalau jadi PNS itu seperti itu gitu. Oke, jadi memang menjadi PNS masih menjadi idaman ataupun ya banyak pujaan dari sekian banyak manusia. Iya. Itu betul ya Pak ya? Betul, itu tidak bisa dipungkiri. Oke, Pak, ini sebagai seorang trainer juga dan akademisi pastinya, bagaimana Pak melihat anak-anak atau mungkin adik-adik yang di bawah Pak Rifka, banyak Pak mereka yang ingin berjuang untuk menjadi PNS? Ya, saya melihat dari tahun ke tahun ya, mungkin sejak 2017 animonya sangat besar ya. Terlepas apakah ini di Provinsi Lampung atau provinsi lainnya, itu animo itu tidak bisa
dilepaskan. Mungkin bisa dilihat dari dijualnya buku-buku CPNS, kemudian menjamurnya bimbingan belajar CPNS, dan kemudian memang dari angka tahun ke tahun pendaftar CPNS itu jutaan gitu. Ya. Artinya PNS itu tetap menjadi apa ya, semacam alternatif gitu, alternatif dari sekian banyak pekerjaan yang ya cukup menjanjikan gitu. Apalagi untuk calon mertua mungkin. Nah, iya. itu alasan saya kenapa sampai sekarang belum berani melamar, Pak. Oh gitu. Belum jadi ASN. Tapi doakan ya, Pak ya. Nah, Amin. ini sedikit cerita juga ya. Beberapa waktu lalu saya pribadi ya, Pak, sempat mencoba ataupun daftar bergabung menjadi golongan ataupun CPNS pada beberapa waktu lalu. Saya gagal, Pak, di tahap pertama, Pak. Tahap pertama. Administrasi. Administrasi. Itu hal yang cukup Oke. menurut saya lucu. Lucu entah saya karena memang saya tidak terlalu fokus atau memang saya tidak sebegitu memperhatikan dari diri saya. Kalau saya ini sebenarnya niat gak sih daftar? Gitu loh. Karena mungkin ada orang yang kayak ya udahlah jangan disia-siain, coba-coba aja gitu. Dan alhasil ya gagal juga di awalnya. Nah, saya itu merasa gagal di saya lupa itu seleksi di administrasi. administrasi, entah saya di surat lamaran, kalau tidak salah lamaran itu diharuskan untuk tulis tangan ya, Pak. Nah, saya ada beberapa yang saya ketik. Ada masa sanggah saya sedikit bisa dikatakan ya udah deh, masa sanggah ada beberapa hari nih. Saya apply lagi masa sanggah di hari terakhir. Terus alhasil di hari terakhir saya dengan ya bisa dikatakan memperbaiki ala kadarnya, dia alhasil gagal juga, Pak. Maka dari itu nih, Pak, kita kupas nih. Bukan cuma saya, mungkin ada juga teman-teman ataupun sobat di rumah, pemirsa yang gagal mungkin lebih parah di tahap-tahap selanjutnya. Saya mau minta beberapa tips nih dari seorang Pak Rifka untuk menghadapi lolos ataupun mengikuti ujian PNS di tahun ini. Pak, yang pertama, saya ingin bertanya, bagaimana Pak kita untuk mempersiapkan diri menuju CPNS ini? Ya, yang pertama saya bicara tahapan dulu, tahapan tes CPNS. Yang pertama ada tahapan seleksi berkas atau seleksi administrasi. Yang kedua seleksi kompetensi dasar, yang ketiga seleksi kompetensi bidang, dan yang terakhir adalah pemberkasan. Nah, tapi untuk menuju ke tahapan terakhir tentu kita harus melalui tahapan pertama, yaitu seleksi administrasi. Nah, banyak orang yang mempersiapkan mungkin tidak begitu fokus ya. Misalnya melihat persyaratannya melalui handphone atau sehingga dia main scroll. Nah, itu sebenarnya ada ruang untuk terlewatkan gitu misalkan. Jadi alangkah lebih baik pertama itu harus ketika sudah ada pengumuman download persyaratannya dan itu kemudian di print out. Nah, siapkan satu map khusus. Jadi kita sudah tahu nih persyaratan yang sudah disiapkan itu sudah kita taruh di satu map. Kemudian persyaratan yang belum itu kita tahu dari yang sudah kita checklist, itu pertama. Jadi kita perhatikan satu persatu dari persyaratan-persyaratan itu. Kemudian yang kedua SKD. Nah, ini yang tidak kalah penting ya. Tahap kedua setelah kita lolos administrasi, ada tahap kedua yaitu seleksi kompetensi dasar. Nah, ini perlu persiapan matang, perlu belajar. Kenapa? Karena soal yang keluar bahkan mungkin sejak tahun 2017 itu soalnya tipe HOTS ya, Higher Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga soalnya tidak ada yang hafalan, Mas. Ya, jadi soalnya menalar. Nah, tapi menalar pun harus tahu gitu bagaimana cara menjawab soal dengan tepat, dengan cepat. Karena kadang-kadang ada yang mungkin sudah menguasai tapi dia kurang waktunya karena terlalu lama di soal-soal tertentu. Nah, ini juga harus ada persiapan. Tentu persiapannya dengan belajar ya, belajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Nah, ini kalau sudah seleksi kompetensi bidang, ini adalah penentuan di mana bobot skor itu akan menentukan kita lulus atau tidak. Karena kalau SKD itu penilaiannya 40%, kalau SKB itu 60%. Nah, di akhir itu nanti yang menentukan diintegrasikan nilai SKD SKB itu menjadi satu nilai CPNS integrasi. Nah, akumulatifnya sehingga nanti bisa dilihat dari kuotanya berapa. Misalkan kuota 40 orang, ya di ranking. Nilai kumulatif itu, ranking 1 sampai 40 masuk, 41 sampai ke bawah itu tidak masuk. Kira-kira seperti itu. SKD, SKB ya Pak ya? Iya, SKB. Oh,
Ini baru yang pertama ya. Baru Udah, yang pertama. udah buat saya greget pastinya ya. Karena mungkin gak jarang juga ketika kita tadi bicara mengenai beberapa tahapan ya Pak. Kita fokus nih untuk belajar dan lain-lain. Tapi kita mengesampingkan pemberkasan. Alasan kita bisa gagal di awal. Gagal di awal. Tapi juga bisa jadi kita fokus hanya di berkas aja yang ngurus. Iya. Kita lupa sama belajar kita. Ya udah jangan berharap ya Pak ya. Iya. Nah, ini sedikit juga nih, saya sedikit lanjut nih, semakin greget saya Pak. Saya tuh kadang suka bingung ketika saya sudah mulai buka website SSCASN ya Pak ya, kalau Betul. tidak salah ya. Saya itu scroll melihat banyak pilihan, ada pilihan untuk semua jurusan dan juga ada bidang saya, kebetulan saya di bidang komunikasi. Itu yang membuat saya kadang bingung, saya milih formasi apa ya? Oke. Lokasi di mana ya? Peluangnya gimana ya? Iya. Karena mungkin kita sempat beberapa waktu lalu yang kuota ditunjukkan dan juga semakin banyak kuota saya pikir semakin banyak peluang gitu. Iya. Bagaimana Pak sebenarnya untuk memilih formasi yang baik dan juga melihat peluang yang ada? Ya, ini menarik nih. Strategi memilih formasi itu adalah peluang selain kita harus menyiapkan SKD dan SKB ya. Dan pemilihan formasi itu memang harus disiapkan dari awal. Pertama kita harus lihat begini. Kita boleh melihat pertama kuota. Kuota yang besar. Nah, tapi resikonya adalah ketika kuota besar maka pendaftarnya juga besar. Oke, itu Nah, pasti ya Pak ya? Itu pasti. Misalkan formasi jaksa, Oke. nah, atau formasi calon hakim itu banyak. Misalnya bisa 1.000, 2.000, 3.000. Nah, dan itu pendaftarnya seluruh Indonesia. Nah, kita bisa melihat itu. Pertama kuota, artinya kuota yang besar itu peluang, tapi kemudian yang harus kita siapkan adalah kemampuan pemahaman materi, sehingga pemilihan kuota yang tepat disandingkan dengan pemahaman materi itu akan membuat kita lanjut ke tahap SKB. Nah, kemudian ada satu lagi nih. Misalkan dalam satu formasi, misalnya formasinya analis perundang-undangan. Oke. Analis perundang-undangan atau mungkin analis kepegawaian. Nah, di situ biasanya di pendaftaran di persyaratan itu ada syarat, misalkan bisa didaftar oleh jurusan ilmu hukum, ilmu komunikasi, administrasi Banyak negara. beberapa pilihan. Ada banyak sekali jurusan yang bisa daftar. Nah, usahakan milih yang satu jurusan saja. Begitu Pak. Kenapa? Karena kalau kita milih berbagai jurusan, kita bukan cuma saingan dengan rekan kita, kakak tingkat kita yang satu jurusan, tapi semua jurusan. Kita mau bertaruh dengan semua orang itu. Jadi otomatis angkanya semakin bertambah Akan persaingannya. semakin bertambah gitu. Secara umum seperti itu. Oke. Nah, Pak, terus kalau melihat dari kacamata peluang, Pak, dengan kuota yang ada, saya tuh pernah mendengar beberapa tayangan dan juga kawan saya cerita, dia pernah, Pak, dengan pada saat itu yang kuotanya masih dilihatkan, ada 2 kuota, Pak, hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Tapi kalau dipikir dari secara logika ya, Pak ya, ya ngapain berharap sih cuma 2 orang yang diterima. Tapi ternyata dia bisa lolos, Pak. Iya. Terus dia bilang, dulu mindset yang ada di diri dia bilang gini, saya yakin, karena cuma 2 orang itu otomatis gak bakal berani daftar. Kebanyakan seperti itu. Makanya dia berani ngambil di situ dan dia fokuskan di situ. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata seorang Pak Rifka, bagaimana baiknya? Iya. Kuota besar atau kuota kecil itu bisa disiasati dengan persiapan atau pemahaman materi seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Jadi mau kuotanya kecil besar, ketika dia menguasai TWK, TIU, TKP atau seleksi kompetensi dasar itu, maka ini bukan hal yang mustahil sebenarnya. Ya. Tentu perlu persiapan yang nggak bisa simsalabim abrakadabra gitu. Tentu ada persiapan yang intens, yang terukur, tersistematis, dan terbimbing. Bila perlu terbimbing dengan orang-orang yang memang sebelumnya sudah pernah lulus CPNS. Cari mentor ya Pak? Cari mentor, betul. Karena kita tidak bisa jalan sendiri dan coba pakai feeling gitu ya Pak. Iya, betul. Hasilnya juga ketika jong ya jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan siapa, ya, betul. Oke. Nah, ini Pak, sedikit saya menarik nih ya. Kita sudah dengar nih bagaimana kita untuk memilih formasi baiknya dari kacamata seorang Pak Rifka. Yang kadang menjadi permasalahan kita, apalagi untuk kita yang mungkin sudah banyak aktivitas, bekerja, banyak orang juga yang sudah ya bisa dikatakan kalau dengan istilah sekarang budak korporat tapi tetap ingin jadi PNS gitu ya Pak. Nah, mereka tuh bingung Pak untuk bagi waktu belajarnya. Beda dengan fresh graduate yang mungkin masih seger nih ambisinya dan lain-lain. Tapi mungkin mereka juga butuh. Bagaimana Pak untuk dari kacamata seorang Pak Rifka metode belajar yang baik menuju persiapan PNS tahun ini? Iya, kita bagi 2 ya antara
fresh Graduate dan juga pekerja. Fresh graduate tentu punya waktu yang lebih luang dan persiapan yang leluasa ya. Dia bisa belajar mandiri, bisa belajar terbimbing dan mentor, atau bisa mengikuti bimbingan belajar. Nah, namun bagi seorang pekerja yang dia sudah bekerja, dia tentu punya waktu luang. Waktu luang. Nah, dari misalkan saat hari Senin sampai Jumat dia bekerja, ada waktu luang, dia harus berani untuk memprogram kapan waktu yang tepat untuk belajar, dan itu harus konsisten. Karena kalau tidak, kalau hanya sekedar baca-baca, menghafal, itu tidak bisa gitu. Dia harus memprogram, berani memprogram, dan konsisten untuk menuju ke persiapan tes CPNS tersebut. Pak Hamid, sebulan terlambat belum menurut kacamata seorang Pak Rifka? Sebulan, begini. Sebulan tidak ada kata terlambat, Mas. Iya. Walaupun memang itu tergantung dengan ini ya. Jadi karena soalnya kan HOTS ya, tipe soal menalar tingkat tinggi, jadi memang bergantung sama pengetahuan dasar yang dimiliki setiap orang. Sehingga ada yang memang harus dipolesnya sedikit, ada yang mungkin membutuhkan polesan yang sedemikian rupa. 1 bulan saya kira waktu yang relatif ya, bisa kurang, bisa lebih, tergantung ininya. Tapi kalau misalkan 1 pekan, nah itu kurang sekali itu, Mas. Sangat kurang ya, Pak? Sangat kurang. Paling nggak 2 minggu atau 3 pekan lah untuk persiapan sebelum tes. Dan itu pun harus fokus ya, Pak? Harus fokus, benar. Pak. Nah, berarti nanti sedikit saya membahas nih untuk kacamata seorang pekerja. Mungkin banyak mereka di luar sana juga yang membutuhkan hal ini. Bagaimana baiknya? Apakah selipkan untuk waktu belajar pada saat bekerja, atau mungkin programkan pada waktu weekend, fokus 1 hari full untuk belajar menuju mungkin sebulan terakhir menuju PNS ini? Lebih baik buat program tersendiri, karena kalau ketika kita bekerja sambil belajar, itu tidak membuat pekerjaan kita terbengkalai dan tidak fokus. Khawatirnya nanti terpola ketika nanti dia menjadi ASN, dia tidak mengerjakan pekerjaan utama dia gitu. Dengan alibi sambil menyelam minum air. Betul. Ya, Pak, ya? Iya. Khawatirnya seperti itu. Nah, Pak, tapi bagaimana nih dengan banyak rekan-rekan di luar sana yang mungkin banyak mengikuti bimbel ataupun les via online, Pak, dari aplikasi Telegram, WhatsApp group, dan juga mungkin website, link dan lain-lain. Iya, itu ikhtiar, itu bagian dari ikhtiar. Dia bisa ikut bimbel online, kemudian ada bimbel yang offline. Itu ikhtiar. Cuman kalau saya boleh kasih tips, tentu kita harus melihat bimbelnya seperti apa. Jadi bukan cuman melihat testimoni, kemudian berapa besar yang sudah lulus. Tapi itu tidak menjamin ya, Pak? Itu tidak menjamin. Kita harus lihat bahwa yang mengajar siapa. Yang mengajar, apakah si pengajarnya itu sudah pernah lulus tes CPNS atau sudah menjadi PNS, dan juga berpengalaman. Jadi ada 2 kriteria ketika memilih bimbel CPNS, yaitu pertama, dia pengajarnya harus yang memang sudah lulus CPNS atau sudah menjadi PNS, dan juga berpengalaman. Karena kita bukan hanya akan dibagi pemahaman materi, tapi juga pengalaman mengikuti seluruh tahapan CPNS dari awal sampai akhir gitu. Jadi memang artinya kita harus luruskan niat, dan juga harus jadi orang yang baik gitulah ya. Jangan gitu ya, cawe-cawe ya. Daripada terbentuk pola yang tidak baik juga pastinya. Nah, sedikit nih Pak, bicara tadi kita sudah mendengarkan tips-tipsnya bagaimana juga untuk kita kunci ketika memang ikut dari bimbel online dan lain-lain. Ya, tetap intinya harus tetap fokus, luruskan niat, jangan banyak harapan, dan juga pastinya harus banyak doa. Nah, bicara doa, Pak, ini kekuatan doa kan banyak istilah doa yang mustajab. Nah, ada juga saya tuh sering dengar istilah dari orang-orang yang berhasil, dan juga mungkin tayangan-tayangan yang saya saksikan, lakukan beberapa amalan sebelum lolos CPNS. Versi seorang Bapak bagaimana? Jadi untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS itu ada 2 kesiapan. Pertama, kesiapan teknis dan non teknis. Kesiapan teknis itu ya pemahaman materi, pemilihan kuota yang tepat, kemudian dibimbing oleh mentor yang tepat. Nah, kemudian belajar dengan terprogram dan konsisten itu. Tapi jangan lupakan kesiapan non teknis. Itu keyakinan, belief system. Pertama, jadi jangan ragu ketika kita ingin melangkah mencapai tujuan. Yang kedua adalah doa. Doa dan kemudian amal perbuatan. Nah, ini berpengaruh. Tapi terkait dengan doa, ya mungkin banyak alternatif ya. Doa, kemudian mengerjakan, kalau bagi yang
Muslim ya bisa sholat Semakin tahajud, ditingkatkan ya dan qiyamul lain-lain. lail, kemudian sholat fajar, kemudian sholat duha, dan kemudian amalan-amalan lainnya. Sehingga dua hal itu sangat penting ya untuk menuju keberhasilan. Jadi tidak bisa melupakan salah satu aspek dari teknis dan non teknis persiapan tes CPNS gitu. Oke. Artinya juga banyaklah doa dan juga minta restu juga daripada kedua orang tua. Dan Betul. terus pastinya memohon ridho juga luruskan niat kepada Allah. Iya. Karena apalagi nih saya sedikit singgung nih ya Pak, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka yang sudah berhasil lolos PNS, gak jarang mereka juga yang ujungnya kecewa. Iya. Karena mungkin melihat angka, ternyata mungkin angka mereka lebih rendah dibanding angka UMR daerah tersebut. Betul. Fenomena tersebut bagaimana Pak melihat fenomena yang mungkin maaf bisa dikatakan mereka memantapkan bukan niat yang lurus gitu. Mungkin ada niat yang sedikit menyimpang karena uang. Iya. Jadi sebelum seseorang memutuskan untuk daftar CPNS harus melihat dulu besaran gaji dan tunjangan, karena ada instansi yang memang dapat tunjangan dan juga ada instansi yang tentu hanya gaji pokok saja dan tunjangan melekat. Namun yang pasti di tahun 2023 ini informasi terbaru itu dari Badan Kepegawaian Negara, pada saat nanti rekan-rekan pejuang CPNS 2023 akan mendaftar, itu nanti akan diperlihatkan bukan hanya nama formasi, besaran formasi, kemudian bisa didaftar oleh jurusan mana saja, tapi juga nanti diperlihatkan besaran gajinya dan tunjangannya. Itu informasi baru dari BKN yang saya peroleh. Dan itu belum diupdate ya Pak saat ini ya? Saat ini belum. Segera mungkin ya? Insya Allah di bulan September. Ya. Semua ya? Semua. September tuh. Iya. Tapi Pak kalau sudah dengar belum perkiraan untuk PNS tahun ini? Awal bulan atau akhir bulan? Belum tahu. Belum tahu ya? Iya. Jadi kita siap-siap saja gitu. Siap-siap, doa terbaik, lakukan yang terbaik, banyak minta izin, dan juga pastinya harus semangat luruskan niatnya. Nah, mungkin sedikit nih saya minta pesan dari Pak Rifka untuk mereka semua motivasi untuk mengikuti tes tahun ini. Iya, tips atau motivasi untuk rekan-rekan pejuang CPNS 2023. Pertama, mantapkan niat, keyakinan, kemudian jika memang itu jalannya, persiapkan gitu. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Boleh belajar mandiri, boleh mengikuti bimbingan belajar, dan kemudian jangan lupa untuk konsisten gitu, untuk memprogram, mereview setiap materi dan pembelajaran yang diperoleh, karena itu kuncinya gitu. Apalagi yang mendaftar adalah dari seluruh wilayah Republik Indonesia gitu. Dan semoga kita semua dapat rezekinya masing-masing ya. Amin. Saya, Anda, dan kita semua. Semoga menjadi regenerasi aparatur negara yang semakin baik. Amin. Amin. Wow. Pak Rifka, terima kasih banyak ya sudah datang ke studio podcast Tapis. Mungkin kita nanti bakal bincang lagi, kita akan undang nih di episode selanjutnya karena mungkin waktu kita terbatas, Pak. Iya, Mas Niko. Banyak juga pemirsa di luar sana yang pastinya ingin bertanya kepada Pak Rifka. Kalau Anda kurang dengan informasi yang diberikan karena keterbatasan waktu kita, kalian bisa komen di bawah ini ya. Komen nanti akan langsung dijawab oleh Pak Rifka ya di laman YouTube kita ya Pak ya. Atau langsung bisa nanti mampir ke Bimbel mana Pak? Aparatur Institute. Aparatur Institute Instagramnya? @aparatur_institute. Aparatur_institute. Waduh, terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Semoga segala hal baik menyertai kita semua. Kalau gitu pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa dan jangan lupa terus saksikan Tapis Tanya Rumpi Solusi.